Ketaatan yang mengubah penjara menjadi ladang panen rohani. Alasan aku menulis surat ini kepadamu adalah untuk melihat apakah kamu akan mampu melewati ujian dan ketaatan dalam segala hal. 2 Korintus pasal 2 ayat 9. Di tengah tekanan keras komunis Tiongkok terhadap gereja bawah tanah, Tuhan seringkali berbicara melalui cara yang paling tidak terduga. Saudari Chang, seorang pemimpin gereja rumahan di pedesaan Henan, mengalami hal itu secara langsung. Suatu hari, saat berdoa, dia mendengar suara Tuhan yang jelas. Pergilah dan beritakan Injil di tangga depan kantor polisi setempat. Perintah itu terdengar gila. Di negara di mana berita Injil bisa berujung penjara atau lebih buruk, tindakan seperti itu sama saja dengan mengundang masalah besar. Bahkan di barat pun, hal serupa bisa memicu penangkapan. Tapi semakin saudari Chang berdoa, suara batin Tuhan semakin kuat, tak memberi ruang untuk keraguan. Akhirnya, dengan hati penuh iman, dia menaati. Berdiri di anak tangga teratas kantor polisi, saudari Chang mulai memberitakan Injil dengan berani kepada siapa saja yang lewat pejalan kaki, pedagang, dan warga setempat yang terpana. Tak butuh waktu lama, petugas polisi datang, menyeretnya masuk, dan menangkapnya tanpa pengadilan. Di mata dunia, ketaatannya tampak bodoh, seperti langkah bunuh diri rohani. Tapi Tuhan melihat yang tak kasat mata. Sebuah ladang panen yang siap dipungut, penjara yang berubah menjadi altar penyembahan. Saudari Chang langsung dikirim ke penjara wanita lokal, sebuah tempat suram yang menampung ribuan narapidana yang hilang secara rohani. Kondisi di sana mengerikan. Penuh kekerasan, putus asa, dan dosa yang merajalela. Tapi bagi saudari Chang, penjara itu bukan akhir, melainkan kesempatan. Dengan keberanian yang lahir dari Roh Kudus dan kasih yang tak tergoyahkan, dia mulai beritakan Injil kepada sesama tahanan. Kata-katanya penuh kuasa, disertai doa dan kesaksian pribadi tentang kasih Kristus. Terang Injil menyebar seperti api liar. Hanya dalam 3 bulan, 800 wanita hampir separuh populasi penjara percaya kepada Yesus. Suasana yang dulu dipenuhi jeritan perkelahian dan sumpah serapah berubah total. Lorong-lorong gelap kini bergema dengan suara pujian, penyembahan, dan doa bersama. Para narapidana yang dulu garang menjadi lembut, saling mengasihi, dan patuh pada aturan. Penjara yang dulunya neraka di bumi berubah menjadi oasis rohani, bukti nyata kuasa firman Tuhan yang hidup dan tajam lebih dari pedang bermata 2 Ibrani pasal 4 ayat 12. Tawaran dunia bias, panggilan surgawi. Perubahan dramatis ini tak luput dari perhatian direktur penjara. Dia memanggil saudari Chang ke kantornya, terkesan oleh transformasi yang terjadi. Kau telah memudahkan pekerjaanku, katanya. Tidak ada lagi perkelahian, para wanita menjadi patuh dan lembut. Kita butuh lebih banyak orang sepertimu. Mulai hari ini, kau bebas. Kami tawarkan pekerjaan penuh waktu di sini dengan gaji 3.000 yuan per bulan, jumlah besar di pedesaan Henan, setara $375, plus mobil, sopir pribadi, dan tempat tinggal nyaman. Tawaran itu menggiurkan, terutama bagi seorang pemimpin gereja rumahan yang hidup sederhana. Saudari Chang diam sejenak, mempertimbangkan. Lalu, dengan tegas dia jawab, 20 tahun lalu, saya menjadi murid Yesus Kristus. Dia telah sangat baik kepada saya. Saya miliknya sepenuhnya. Tawaran mobil, gaji, dan kenyamanan ini tidak sesuai dengan rencana Yesus bagi hidup saya. Yang saya inginkan hanyalah memberitakan kabar baik. Direktur itu terkejut, tapi tetap membebaskannya hari itu juga. Saudari Chang pulang dan melanjutkan pelayanannya, membawa lebih banyak jiwa ke kerajaan Allah. Pelajaran untuk murid sejati Kristus. Kisah saudari Chang mengingatkan kita pada 2 Korintus pasal 2 ayat 9. Tuhan menguji ketaatan kita dalam segala hal. Ketaatan mutlak tanpa debat, tanpa hitung untung rugi adalah ciri murid sejati Yesus. Abraham taat meninggalkan segalanya, Kejadian pasal 12. Musa taat menghadapi Firaun meski gemetar. Yesus taat sampai mati di kayu salib. Hasilnya, mukjizat yang mengubah sejarah. Hari ini, di tengah dunia yang menawarkan gaji tinggi dan kenyamanan, Tuhan mungkin memanggilmu ke tempat yang tak masuk akal. Beritakan Injil di lingkungan berbahaya,
ampuni musuh, atau tinggalkan zona nyaman. Jangan lawan, lakukan saja. Seperti saudari Chang, kau akan melihat Tuhan membuka pintu yang tak terbayangkan bukan untuk kemuliaan dunia, tapi kemuliaannya. Ketaatan selalu membuahkan panen abadi. Mari hayati Mazmur pasal 37 ayat 5. Serahkanlah kepada Tuhan jalanmu dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Tuhan yang setia pada saudari Chang setia juga padamu.